Shalom kasih Kristus. Memang hidup yang kita jalani terkadang banyak mengalami hal-hal yang belum terlihat. Bagaimana Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Hari ini saya berharap kita semua tetap semangat walau jawaban doa kita belum terlihat. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Dan terus berharap pada Tuhan sampai semua itu menjadi nyata. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan renungan. Biarlah firman yang disampaikan dapat memberikan kekuatan dalam rohani kami. Sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Sekalipun itu mungkin masih menjadi satu hal yang tanda tanya. Bahkan sesuatu yang terlihatnya kabur. Tuhan pimpin kami supaya kami tetap mempercayai bahwa semua itu selalu Tuhan nyatakan dan berikan yang terbaik bagi kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema walau belum terlihat. Ibrani 11 ayat 3 demikian firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Kasih Kristus, kita tahu sebelum terciptanya jagat raya dan segala isinya ada dalam benak pikiran Tuhan. Mungkin kita bertanya bagaimana semua itu keluar dari pikiran Tuhan. Dan bagaimana pula alam semesta dan segala isinya itu terbentuk. Segala sesuatu terjadi dan tercipta melalui perkataan Tuhan atau firman-Nya. Hal ini dapat terlihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, 11, 20, 24, 26, yaitu berfirmanlah Allah. Jadi segala sesuatu tercipta menurut perintah Allah dengan berfirman. Maka cereng terjadi. Yang belum terlihat menjadi terlihat. Dan akhirnya seluruhnya dapat dilihat. Kasih Kristus, mungkin dalam pengiringan kita pada Tuhan sepertinya banyak pergumulan-pergumulan hidup yang belum terwujud. Seperti ditutupi kabut yang tebal. Apakah benar selama mengiring Tuhan hidupnya masih dalam bayang-bayang kesusahan secara terus-menerus? Dan benarkah Tuhan tidak memperhatikan dan menolong? Benarkah semuanya itu hanya doa-doa yang dinaikkan dalam hati dan Tuhan tidak menyentuh seuntai pun dari sekian banyak ikatan doa yang dinaikkan? Jangan-jangan ini merupakan untayan doa baru yang dinaikkan di mana untayan-untayan doa lainnya sudah tergenapi secara perlahan-lahan yang tidak terlihat atau tidak dirasakan karena digenapinya secara tidak sengaja atau tidak terduga. Walau untayan doa kita yang baru belum diperhatikan Tuhan, tetap berpikir positif. Mungkin Tuhan sedang membaca kemurnian semua doa-doa yang kita panjatkan. Mari kekasih Kristus, tetaplah semangat walau semua jawaban doa belum terlihat. Percayalah itu akan menjadi nyata sebagai jawaban kita. Kekasih Kristus, kalau boleh saya gambarkan rencana Tuhan untuk kita sama seperti perusahaan pengembang yang membangun gedung-gedung atau bangunan-bangunan. Bila kita melihat kemajuan pembangunan di beberapa daerah penyangga kota Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, banyak tercipta kota-kota mandiri dengan bangunan-bangunan diantaranya gedung-gedung perkantoran, tempat-tempat perbelanjaan atau mal-mal, tempat-tempat makan. Seiring dengan pembangunan perumahan, maka tempat-tempat makan semakin menjamur sehingga tidak sedikit tempat tersebut menjadi tempat wisata kuliner. Semua yang saya sebutkan awalnya hanya suatu ide, di mana ide tersebut belum terjadi dalam bentuk fisik dan sulit untuk dibayangkannya. Tetapi sekarang semua itu banyak terbangun kota-kota mandiri. Bahkan bukan hanya di Pulau Jawa saja, melainkan kota-kota besar di luar Pulau Jawa pun ada. Orang yang mempunyai ide biasanya tidak tinggal diam, melainkan ia berusaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi nyata. Jadi segala sesuatu yang saat ini kita lihat dahulunya belum ada dan tidak terlihat. Maka bila hidup yang kita jalani sekarang ini masih belum ada tanda-tanda perubahan secara nyata pada suami, istri, anak, orang tua, pekerjaan, bisnis, dan masa depan, tetaplah semangat walau itu semua belum terlihat. Hal ini sama seperti alam semesta yang sebelumnya belum nampak secara nyata atau kasat mata, sekarang menjadi terlihat nyata.
Kunci untuk mempercayai sesuatu yang belum terlihat berubah menjadi terlihat dan menjadi sesuatu yang baik, tentunya kita harus percaya pada apa yang difirmankannya. Mengapa kita harus percaya pada firman Allah? Sebab firman Allah adalah diri Allah itu sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi segala sesuatu yang ada dalam Alkitab berarti segala sesuatu yang ada dalam diri pribadi Allah juga. Untuk memahami semua ini, kita harus mempercayai dengan iman. Dengan demikian, memahami dan mengerti semua rencana Tuhan, kita harus memiliki iman. Kekasih Kristus, bila kita berbicara iman, sesungguhnya bukan berbicara sesuatu yang tidak ada, melainkan sesuatu yang sudah ada dan diketahui oleh Allah jauh sebelum ada dan terjadi. Oleh sebab itu, bila kita beriman, seharusnya kita mempercayai adanya bukti, jawaban, dan jalan penyelesaiannya sekalipun belum terlihat. Mungkin kekasih Kristus akan bertanya, di mana jawaban dan penyelesaiannya? Tentunya di tangan Allah. Iman seperti ini merupakan bukti dari apa yang belum kita lihat. Karena sebelumnya peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah tahu bahkan mengetahui kapan pada masa depan itu akan terwujud, selesai dan teratasi. Itulah sebabnya iman kepada Allah itu menjadi penting agar hal-hal negatif yang masih ada dalam pikiran tidak mengganggu hati. Kita tinggal menunggu waktunya Tuhan untuk mewujudkannya. Dasar seperti ini harus tertanam dan ketahui agar kita tetap semangat walau belum diketahui apa akan terjadi dan apa jawaban dari persoalan atau permasalahan hidup kita. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kembali untuk kami mempunyai satu sikap hidup yang terus menanamkan kebenaran dalam kehidupan iman percaya kami. Tuhan, pimpin kami walaupun banyak hal yang belum terlihat dalam setiap pengiringan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Pimpin kami agar senantiasa kami percaya dan tetap percaya sampai jawaban doa nyata dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.